Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, saya Rahia akan membahas 10 soal tentang untuk remedi biologi. Soal pertama, pada tahun 1838 ilmuwan Theodor Schwann dan Matthias Sheldon melakukan pengamatan terhadap A. Sel gabus dan struktur sel tumbuhan, B. Sel alga dan sel gabus, C. Sel tumbuhan dan sel gabus, D. Struktur sel hewan dan struktur sel tumbuhan, E. Struktur sel tumbuhan dan sel alga. Jawabannya yang benar itu adalah D. Jadi, ilmuwan Theodor Schwann melakukan pengamatan terhadap struktur sel hewan, sedangkan Matthias Sheldon melakukan pengamatan terhadap struktur sel tumbuhan pada 1838. Keduanya membandingkan hasil penelitian mereka dan melihat banyaknya kesamaan dari penelitian mereka. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, mereka mengemukakan bahwa sel merupakan unit struktural psikologi dan organisasi dari makhluk hidup. Next, soal kedua. Perhatikan bagian-bagian sel berikut. Membran plasma, karbida, sitoplasma, sitoskeleton, asam nukleat, dan lipid. Komponen struktural dari sel ditunjukkan oleh nomor. Jawaban yang benar adalah B, 1, 3, dan 4. Sel tersusun atas 3 komponen, yaitu komponen kimiawi, komponen struktural, dan komponen fungsional. Komponen kimiawi adalah molekul kimia yang menyusun suatu sel. Molekul kimia yang paling dominan menyusun suatu sel itu ada 4, yaitu karbohidrat, lipid, protein, dan asam nukleat. Komponen struktural ada komponen yang menyusun struktur atau bentuk semua jenis sel. Komponen struktural terdiri atas membran sel, sitoplasma, dan sitoskeleton. Komponen fungsional adalah komponen yang berkaitan dengan fungsi sel. Fungsi dari satu sel dijalankan oleh organel sel. Next, soal nomor 3. Komponen kimiawi penyusun sel yang berperan dalam mengatur aktivitas sel dan membawa informasi genetik adalah, jawabannya itu adalah E, asam nukleat. Karena dia merupakan komponen kimiawi pembentuk sel yang berperan dalam mengontrol aktivitas sel dan membawa informasi genetik. Selanjutnya, perhatikan hal-hal berikut ini. Berperan sebagai pembentuk fosfolipid, berperan sebagai penyusun protein integral, sebagai penyusun enzim, membentuk informasi genetik berupa gen, membentuk protein perifer yang berperan dalam transport membran. Hal yang tepat terkait fungsi protein dan lipid sebagai komponen penyusun membran sel secara berurutan ditunjukkan oleh nomor yaitu C, 2, dan 1. Protein dan lipid merupakan komponen kimiawi yang memiliki peranan dalam menyusun membran sel. Fungsi lipid dalam menyusun membran sel diantaranya adalah sebagai penyusun protein perifer yang berperan dalam pensinyalan sel dan penyusunan protein integral yang berperan dalam transport membran. Selain itu, komponen kimiawi lainnya yang memiliki peranan dalam menyusun membran sel adalah lipid. Fungsi lipid dalam menyusun membran adalah berperan dalam membentuk fosfolipid. Fosfolipid itu merupakan bagian lemak yang tersusun oleh fosfat pada bagian kepala dan lipid pada bagian ekor. Nah, lanjut. Soal berikutnya. Jika terjadi kerusakan pada pituitary posterior sehingga tidak dapat memproduksi hormon, pengaruhnya terhadap produksi urin adalah, jawaban yang benar adalah C, urin banyak dan encer. Penyakit ini dikenal juga dengan kelenjar hipofisis posterior menghasilkan ADH, yaitu satu hormon yang mempengaruhi penyerapan air di ginjal. Ketika pituitari posterior mengalami kerusakan, maka secara otomatis dia tidak akan optimal dalam mengekskresikan hormon-hormonnya. Hal ini menyebabkan produksi hormon menjadi rendah, termasuk ADH. Sehingga ketika sebagian besar akan membentuk urin akan dibuang keluar tubuh dengan kondisi banyak dan encer. Soal selanjutnya. Diabetes mellitus adalah kelainan pada kadar glukosa darah. Orang menderita penyakit ini juga mengalami diuresis. Hal tersebut terjadi karena jawabannya benar itu adalah D, A dan B yang benar. Selanjutnya, seorang diduga menderita tumor pada bagian pituitary posterior yang menyebabkan peningkatan aktivitas kelenjar endokrin pada bagian tersebut. Keberadaan tumor ini juga akan memicu kelainan sistem ekskresi yaitu C, oliguria. Karena hormon tersebut menghasilkan hormon ADH, aktivitas kelenjar ini meningkatkan sehingga produksi hormon ADH pun meningkat. Meningkatnya hormon ADH ini memicu penyerapan air berlebih pada ginjal, sehingga hormon tersebut akan mengalami gangguan sistem ekskresi berupa oliguria atau urin diproduksi dalam jumlah lebih sedikit daripada normalnya.
Lanjut, bagian termasuk dalam pertahanan sistem tubuh, spesifik internal ditunjukkan oleh nomor 4, 5, dan 6. Sistem pertahanan tubuh non-spesifik terdiri atas dua, yaitu sistem pertahanan tubuh non-spesifik eksternal dan internal. Benda asing atau patogen yang masuk ke dalam tubuh pertama kali akan dihadang oleh sistem pertahanan tubuh non-spesifik eksternal. Contoh sistem pertahanan tubuh non-spesifik eksternal adalah kulit, air, mata, saliva, mukosa, rambut, dan HCl. Apabila patogen yang masuk dapat menembus sistem pertahanan tubuh non-spesifik, maka selanjutnya patogen tersebut akan dihadang oleh sistem pertahanan tubuh non-spesifik internal. Komponen yang berperan dalam sistem pertahanan non-spesifik internal adalah sel fagosit. Sel fagosit adalah sel yang berfungsi untuk memakan benda-benda asing yang masuk ke dalam tubuh. Contohnya dari sel fagosit adalah somas, neutrophil, dan makrofag. Next, lisozim merupakan enzim yang berperan dalam sistem pertahanan tubuh. Enzim ini dapat ditemukan di jawabannya adalah A, yaitu air mata dan saliva. Lisozim adalah enzim hidrolisis yang berfungsi sebagai antimikroba. Lisozim dapat menghancurkan karbohidrat yang terdapat pada dinding sel bakteri. Lisozam dapat dijumpai pada saliva atau air liur, juga dihasilkan oleh kelenjar lakriminal yang menghasilkan air mata. Jadi air mata dan air liur mengandung senyawa antibakteri atau lisozim. Pada cairan air mata, enzim ini bisa melindungi kornea dari infeksi pada saliva, membantu membunuh bakteria yang terbawa pada makanan. Next, soal terakhir. Seorang memakan telur lalu timbul rasa gatal dan panas pada kulit. Orang tersebut mengalami gangguan sistem pertahanan tubuh, yaitu alergi. Pada saat memakan telur dan timbul rasa gatal dan panas ini mungkin disebabkan oleh reaksi alergi, hipersensitivitas adalah peningkatan sensitivitas atau reaktivitas terhadap antigen yang pernah dikenal sebelumnya. Dengan kata lain, tubuhmu akan menjadi lebih sensitif terhadap antigen-antigen tertentu. Respon imunitas antigen tertentu menjadi terlalu berlebihan dan dapat menyebabkan ketidaknyamanan. Biasanya setiap orang mengalami gejala alergi yang berbeda-beda, tapi ada beberapa gejala yang umum dalam diderita. Gejala tersebut antara lain gatal, ruam, mata merah, kram berlebih, dan kesulitan bernafas. Oke, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.